Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, nama saya Zahara Dikenani, NIM 20422182. Sekarang saya akan membawakan materi mengenai To Be Excellent Trainer. Teman-teman tahu nggak sih apa itu To Be Excellent Trainer? Secara umum, To Be Excellent Trainer ialah sebuah proses transfer pengetahuan dan keterampilan agar kecakapannya bertambah atau menguat serta dapat menjadi pelatih yang luar biasa. Pelatihan menjadi trainer umumnya terbagi menjadi 3 tahapan. Pada tahapan pertama, biasanya calon trainer dilatih untuk memiliki keterampilan melatih atau menyampaikan materi pelatihan atau training delivery. Kemudian, pada tahapan berikutnya, calon trainer diajarkan untuk menyusun dan mendesain materi pelatihan atau session design. Mereka harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan, mendefinisikan tujuan pelatihan, menyajikan materi pelatihan, dan merumuskan metode untuk mengevaluasi pelatihan. Nah, tahapan terakhir ialah merancang kurikulum pelatihan atau kurikulum training. Sesuai namanya, calon trainer dilatih agar mampu membuat silabus training, dimulai dari kemampuan apa yang diinginkan pelatih dari para trainernya untuk bertambah atau menguat, apa saja ukuran-ukuran yang dipakai, sampai bagaimana mengurutkan materi atau modul pelatihan secara sistematis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pribadi excellent trainer. Nah, sebelumnya, trainer adalah sebuah profesi yang memaksa seseorang untuk terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri dengan jalan memperbaiki orang lain. Sehingga selain profesi seorang trainer yang memang tugasnya membantu seseorang untuk berubah, trainer juga mau tidak mau harus selalu memastikan dirinya tumbuh dan terus-menerus belajar. Nah, adapun 10 sifat wajib yang dimiliki seorang trainer, yaitu yang pertama konsisten atau role model. Nah, role model maksudnya adalah seorang trainer bisa menjadi contoh atas pesan yang disampaikannya dan berkomitmen untuk melaksanakan apa yang dia katakan. Seorang trainer yang menjadi role model akan sangat dipercaya oleh pendengarnya, ketimbang seorang trainer yang hanya bisa berbicara tetapi tidak memiliki prestasi apapun. Trainer perlu memperhatikan konsistensi antara apa yang dia ucapkan dengan kenyataan yang ada pada dirinya. Nah, yang kedua, clarity. Clarity maksudnya seorang trainer harus memiliki pesan yang jelas untuk disampaikan kepada audiensnya. Misalnya, saya membawakan pesan kepada anak muda untuk menjadi generasi cemerlang melalui gaya hidup cerdas mulia. Atau ada mentor saya yang jelas menyampaikan pesan tentang menemukan passion. Nah, yang ketiga ada kompeten. Kompeten maksudnya setiap trainer perlu menguasai minimal 2 hal. Penguasaan subjek ilmu yang disampaikan, misalnya keuangan, bisnis, atau pengembangan diri, dan penguasaan panggung. Penguasaan panggung di sini meliputi dari mempersiapkan materi, membawakan materi dengan sangat menarik, mulai dari slide, cara penyampaian, dan lain-lain, serta mengevaluasi materi yang telah dibawakan. Nah, yang keempat, confident. Confident maksudnya adalah menjaga kepercayaan diri saat diberikan tantangan yang lebih besar atau mendapat klien yang juga lebih besar. Cara menjaga kepercayaan diri adalah dengan terus-menerus belajar hingga menjadi seorang expert di bidangnya. Nah, yang kelima, kreatif. Kreatif maksudnya adalah kemampuan menciptakan hal-hal yang baru atau sesuatu yang unik dan berbeda dari sebelumnya. Tanpa kreativitas, maka pelatihan yang kita bawakan akan cenderung membosankan. Nah, yang keenam, kolaboratif. Kolaboratif maksudnya adalah keterbukaan untuk bekerja sama dengan orang lain. Seringkali ditemukan bahwa trainer biasanya merasa bisa mengandalkan semuanya sendiri. Beranikan diri untuk asking for help apabila memang kita tidak menguasai suatu topik tertentu. Nah, yang ketujuh ialah komunikatif. Komunikatif maksudnya bukan hanya bisa berkomunikasi menarik di atas panggung saja, tetapi juga pada komunikasi satu lawan satu kepada klien atau peserta kita. Nah, salah satu cara untuk mengukur apakah kita komunikatif adalah dengan melihat apakah orang nyaman berkomunikasi dengan kita atau tidak. Nah, yang ketiga, courageous. Courageous maksudnya adalah keberanian untuk mengambil risiko, terutama menghadapi klien baru atau saat membuat program-program baru yang memiliki risiko. Namun, risiko ini bukan berarti tidak diukur ya. Jika kita melihat peluangnya lebih baik, maka sebaiknya diambil walaupun ada risiko yang menyertainya. Nah, yang kesembilan, caring. Caring maksudnya adalah terus peduli kepada orang lain. Dulu saya sempat menganggap bahwa saat kita menjadi trainer, maka yang menjadi bintangnya adalah trainernya. Namun saya salah. Mentor saya meluruskan bahwa yang menjadi bintang adalah audiens kita. Kita adalah pelayan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Trainer terbaik adalah mereka yang secara tulus peduli terhadap audiens mereka. Nah, yang ke-10 adalah compassion. Compassion maksudnya adalah sebuah sikap antusias dan menghayati penuh profesi trainer sebagai passion mereka. Banyak dari trainer yang karena tidak memiliki sifat ini, mereka menjadi bosan karena membawakan pelatihan hanya menjadi sebuah rutinitas saja tanpa memaknai secara mendalam. Nah, materi selanjutnya ialah mengenai manajemen waktu trainer excellent. Perubahan dalam hidup bukanlah orang lain yang mengubahnya, namun Anda sendiri yang harus mengubahnya.
Perubahan nyata dalam hidup Anda akan dimulai ketika Anda memulai belajar bagaimana mengelola dan mengatur waktu yang Anda miliki dengan baik, efisien, dan efektif. Banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang tidak penting, sehingga banyak hal yang harusnya memberikan manfaat kepada mereka jadi terbengkalai dan tidak dikerjakan. Nah, siapa saja yang mengetahui bagaimana mengelola waktu dengan baik, maka dia juga bisa mengelola hidupnya dengan baik. Adapun cara mengatur manajemen waktu ialah dengan cara membuat to-do list atau skala prioritas. Nah, setelah membuat skala prioritas, kamu harus mengatur waktu yang realistis dan seimbang untuk istirahat, lalu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu agar time management tersebut tidak berantakan. Nah, setelah kegiatan 1 minggu berakhir, kita harus mengevaluasi lagi kegiatan agar tidak ada yang terlewatkan. Nah, materi terakhir ialah manajemen skala prioritas Excellent Trainer. Skala prioritas ialah kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang yang dimulai dari kebutuhan paling penting sampai kebutuhan yang bisa ditunda. Dengan skala prioritas, kita diharapkan mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda. Dengan begini, pemenuhan kebutuhan yang tidak tepat dan cenderung konsumtif dapat dihindari. Nah, setiap orang memiliki kebutuhan konsumtif yang berbeda. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yang berhubungan dengan orang tersebut, di antaranya tingkat pendapatan, status sosial, dan lingkungan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Unzur makola walatan zur manikola. Wabillahi taufiq walhidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.